Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Prof. Yuk, kita Waalaikumsalam mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-temannya dipanggil ya. Masih banyak 21. Basil ada dua, Basil. Pakai pakai device, pakai dua device. Iya, Prof. Yang satu buat ngerekord, yang satu saya lagi ini Prof mau ke kamar mandi. Iya. Udah pada mandi belum, teman-teman? Apa baru pada bangun? Ya, untungnya online ya, daring jadi bisa apa namanya? Bisa di rumah. Teman-teman jangan lupa yang sudah presentasi kemarin tolong dikumpulkan di G Drive ya. Disiapkan G Drive-nya ya Basil ya, kemarin kan udah ada tuh, dimasukkan ke situ semua ya tugas PPT-nya. Baik, Prof. Saya itu dulu ya, kita mulai jam berapa sekarang? Jam 8. Saya absen dulu sebentar. Oke. Minta itu ya share screen. Enggak pun enggak apa-apa, tapi nanti kan ada yang mau itu. Oke, saya ini dulu ya, absen dulu ya. Basil, Hadir, Prof. ada ya. Hadir. Raidinata, Raidinata, Muhammad, Hadir, Prof. Muhammad Satria Pamungkas, belum datang, belum bangun. Ferdian, Nugraha, Astianto, Kalista Mailinda, Vina Alicia, Hadir. Jasmine, Hadir, Prof. Emilia Hadir, Bu. Saputri, Ibnu Muzamil, Adinda Asmarani, Hadir, Prof. Adista Maura, Kenzi Suroto, Hadir. Naura Putri Abinaya, Hadir, Prof. Margaret Esra Siahaan, Hadir, Prof. Farhan Hadir, Mubarak, Prof. Anastasia Stefani Lumbanggal. Hadir, Prof. Iya, susah namamu Iya, ya. Prof. David Prasetyo, David, lagi bertugas, David. Aisyah, Hadir, Prof. Aisyah, ya. Delia, Hadir, Prof. Robi Alfain, Rob, Hadir, Ikhlas, Prof. Husna Hadir, Sakinah, Prof. Nia Kamalasari, Mutia Nur Azizah, Hadir, Prof. Pavita, Hadir, Prof. Raka Anggara, Hadir, Prof. Hansa Maritza, Hansa, Aisyah,
Fitriani, Dinda Kamila, Hadir, Prof. Septiana Nurzena, Hadir, Prof. Fawas, Fawas, Afra, Hadir, Prof. Yohan, ada tadi ya? Yohan, Yohan, ada kan? Yohan, Iya, iya, Prof. oh putus-putus. Aulia Fadila, Hadir, Prof. Muhammad Fatul Ihsan, Hadir, Prof. Muhammad Amar Fauzan, Nanda Yudita Sahra, Hadir, Prof. Miftah, Miftah Usyada, Hadir, Prof. Agung Nugroho, Muhammad Akbar Al-Hafiz Asa, Muhammad Akbar, Muhammad Dimas, Hadir, Prof. Ratu Mutiara Purnamasari, Ratu Adinda, Hadir, Ibu. Aldini, Hadir, Prof. Lofiska, Daya. Ada yang belum dipanggil? Mohon maaf, Prof. Dini. Tadi saya terlewat ya, atau gimana, Prof. Dini? David Oh. Prasetyo. Iya, kirain kamu lagi tugas nggak, David? Tidak, Prof. Dini. Oh, Tadi jaringannya sempat itu buruk ya. Jadi, ya. Yohan tadi ada ya. Siapa lagi yang belum? Maaf, Raidinata Irza hadir, Prof. Baru Ya. join. Siapa? Raidinata Irza, Prof. Lain. Nomor berapa ya? Apa kamu? Nomor 2 kalau nggak salah, Prof. Yang paling atas. Oh iya, betul. Terus ada lagi? Satria Pamungkas, Prof. Nomor berapa? Ibu. Di atas juga, kalau tidak salah. Muhammad Satya Pamungkas. Oke, terus? Iya. Siapa lagi? Prof. Robel Faid, Prof. Siapa? Robel Faid. Robi Alvin nomor berapa, Robi? Nggak hafal ya? Oh, ini dia, nomor 20 ya, kamu ingetin. Terus siapa lagi? Kansa, Prof. Kansa nomor berapa Kansa? Kansa nomor 27, ingetin ya. Terus nomor urut Ratu Mutiara, Ibu. siapa? Ratu Mutiara. Oh, Ratu Mutiara. Ratu Mutiara di bawah nih. 42 ya. Terus siapa lagi? Dah. Saya sebut. Oke ya. Kita mulai 37 berarti ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan. Eh, Pagi ini kita di pertemuan ke-6 ya. Seharusnya sih ke-7 karena kemarin libur. Jadi kita ke-6. Nah, ke-6 ini argumentasi apa judulnya? Sebentar, Ibu cek. Penyusunan argumentasi logis ya. Nah, silakan teman-teman bagian siapa yang presentasi ini? Silakan. Iya, Prof. Kelompok 5, Prof. Ya.
Iya, kami izin mulai ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Dini, dan selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang penyusunan argumen logis. Boleh selanjutnya. Baik, untuk anggota kelompoknya di sini ada Aldini Al-Zahra, ada Adis Maura, lalu ada saya sendiri, Basil Basili, dan Yohan Hanifa. Selanjutnya. Baik, untuk topik pembahasannya sih ada 6. Yang pertama itu ada definisi argumentasi, argumen logis, dan komponen argumen logis. Yang kedua ada pengertian penyusunan argumen logis dan karakteristik. Yang ketiga ada jenis dan teknik penyusunan argumen logis. Yang keempat ada prinsip argumen logis. Yang kelima tahapan dan contoh penyusunan argumen logis. Dan terakhir ada manfaat penyusunan argumen logis. Baik. Yang pertama itu ada tentang definisi argumentasi yang akan dipaparkan oleh Yohan. Kepada Yohan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bagio. Pertama untuk paparan argumen. Jadi secara istilah, argumen adalah sesuatu yang dikemukakan ketika individu menyampaikan pendapat menurut perspektifnya masing-masing individu itu sendiri. Jadi argumen juga dapat diartikan sebagai proses secara dialogis yang menghadirkan pendapat berbeda yang didukung oleh alasan suatu masalah dengan tujuan meyakinkan lawan bicara. Menurut Roger, argumentasi adalah proses mengajukan pendapat atau kesimpulan dengan menggunakan bukti dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Baik, selanjutnya adalah argumen logis. Untuk definisinya sendiri, argumen logis adalah proses membangun dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara premis dan kesimpulan sesuai dengan aturan logika. Argumentasi logis digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran atau fakta dengan cara yang rasional dan objektif melalui penyajian data yang valid dan fakta-fakta yang terverifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada komponen argumen logis. Untuk definisi singkat dari argumen logis itu sendiri, argumen logis adalah sebuah klaim yang berisi premis-premis yang mendukung sebuah kesimpulan. Untuk komponennya sendiri, yang pertama ada klaim. Sendiri merupakan pernyataan pendapat tentang suatu topik. Sebuah argumentasi membuat dua klaim yang berbeda. Yang pertama, klaim faktual, yang menyatakan bahwa premis argumen itu. Yang kedua ada klaim inferensial yang menyatakan bahwa premis mendukung kesimpulan, jadi belum tentu benar. Contoh dari klaim sendiri, yang pertama, John mungkin akan menerima promosi berikutnya. Yang kedua, film itu mendapat ulasan yang buruk. Klaim-klaim, sebuah argumen juga membutuhkan premis. Premis sendiri adalah sebuah bukti atau alasan pendukung dari klaim yang diutarakan. Contohnya, John mungkin akan menerima promosi berikutnya. Itu merupakan klaim, karena dia yang paling lama di sini. Itu adalah premis. Yang kedua, film itu mendapat ulasan yang buruk. Itu klaim. Adikku menontonnya dan mengatakan bahwa film itu membosankan. Kurasa kita harus memilih film yang lain. Itu adalah premis. Dari dua pernyataan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan atau hasil logis dari klaim dan premis yang disajikan. Yakni yang pertama, John akan menerima promosi berikutnya. Yang kedua, kita harus memilih film lain. Jadi dari
penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 komponen argumen logis. Yang pertama itu klaim, yang kedua premis, yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya, apa itu penyusunan argumen logis? Penyusunan argumen logis adalah proses membuat argumentasi yang terstruktur, terkait, dan berdasarkan pendukung yang logis dan terpercaya. Untuk selanjutnya berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada karakteristik penyusunan argumen logis. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu ada konsistensi. Jadi dalam konsistensi ini, pemikiran yang logis itu harus konsisten. Artinya tidak ada kontradiksi antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam argumen atau satu penawaran. Lalu yang kedua itu ada relevansi. Nah, dalam relevansi ini, pemikiran logis itu harus relevan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Jadi setiap pernyataan atau langkah-langkah penalarannya itu harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan untuk argumentasi tersebut gitu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada kejelasan. Dalam kejelasan ini argumen yang logis itu harus jelas dan dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Definisi kata-kata, penggunaan istilah, dan urutan dari pemikiran itu harus mudah diikuti tanpa ada ambiguitas. Lalu yang selanjutnya ada rasionalitas. Nah, rasionalitas ini logika harus berdasarkan pada rasionalitas, yaitu kemampuan untuk berpikir secara objektif, menggunakan bukti-bukti dan alasan objektif dalam membuat suatu kesimpulan. Lalu ada akurasi. Nah, dalam akurasi ini pemikiran logis itu cenderung mengutamakan keakuratan dalam menyajikan fakta, alasan, dan bukti-bukti yang dapat mendukung argumen tersebut. Lalu yang terakhir itu ada validitas. Nah, dalam validitas ini argumen yang valid adalah argumen yang dimana jika premis-premisnya itu benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada teknik, jenis dan teknik penyusunan argumen logis. Nah, untuk jenis yang pertama itu ada argumen induktif. Nah, argumen induktif ini merupakan sebuah argumen yang dapat dianggap induktif ketika premis yang digunakan membuat kesimpulan yang terasa benar, namun tidak menjamin kebenarannya. Jadi contohnya selama setahun terakhir, sebuah pesawat terbang di atas rumahku pada pukul 2 siang setiap harinya. Sebuah pesawat akan selalu terbang di atas rumah saya setiap hari pada pukul 2 siang. Next. Selanjutnya ini ada argumen deduktif. Sebuah argumen dapat dianggap deduktif ketika premis menjamin kesimpulan. Jadi dalam argumen deduktif ini individu bermaksud bahwa jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Contoh, semua kucing adalah mamalia dan harimau adalah kucing. Jadi harimau adalah mamalia. Gitu. Boleh di next. Selanjutnya, yang ketiga itu ada argumen analogis. Nah, dalam argumen analogis ini suatu bentuk argumentasi yang menggunakan analogi atau perbandingan
antara dua situasi atau objek yang mirip untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Contohnya, seperti halnya burung yang biasa terbang dengan sayapnya, maka pesawat juga bisa. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Disilakan. Oke, terima kasih Yohan. Izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah prinsip argumen logis. Yang pertama ada konsistensi, yaitu premis-premis harus konsisten satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Yang kedua ada kecukupan, tuh premis-premis harus cukup untuk mendukung kesimpulan yang ingin dibuktikan. Dan yang terakhir ada relevansi, di mana premis-premis harus relevan dengan kesimpulan yang ingin dibuktikan. Next slide. Ini untuk tahap penyusunan argumen logis. Untuk premis, definisikan bukti atau alasan yang ada untuk membuktikan pernyataan individu terkait. Premis seringkali dimulai dengan kata-kata seperti karena, sejak, jelas, dan seterusnya. Untuk inferensi, itu mengambil satu atau lebih pernyataan yang disepakati sebagai benar dan menghasilkan pernyataan baru. Pernyataan baru ini seringkali menggunakan kata menyeratkan, menyarankan, atau karena itu. Yang ketiga ada kesimpulan, yaitu pernyataan akhir atau tahap akhir dari inferensi, validitasnya atau kebenarannya dikonfirmasi oleh kebenaran pernyataan premis dan pernyataan inferensi. Kesimpulan biasanya menggunakan kata-kata sebagai oleh karena itu, sehingga, dan sebagai kesimpulan. Slide. Ya, ini untuk contoh argumen logis. Untuk pernyataan premis, Washington DC adalah ibu kota Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat tinggal di Gedung Putih. Gedung Putih berada di 1600 Penn. Pennsylvania Avenue, Washington DC. Kedua, pernyataan inferensi. Pernyataan ini menyeratkan bahwa Gedung Putih berlokasi di Washington DC. Pernyataan ini juga menyeratkan bahwa Presiden tinggal di Washington DC dengan tinggal di Gedung Putih. Dan yang terakhir ada pernyataan kesimpulan. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat tinggal di ibu kota Amerika Serikat. Next slide. Manfaat penyusunan argumen logis. Argumentasi memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran karena memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi kelompok dan saling memberikan pendapat yang menunjukkan sejauh mana pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan penalaran ilmiah. Melalui kegiatan argumentasi di kelas, siswa atau mahasiswa terlibat dalam memberikan bukti, data, serta teori yang valid untuk mendukung pendapat terhadap suatu permasalahan. Next slide. Ya. Oke, itu aja dari kelompok 5. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, tentang argumentasi ya dan premis. Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Ya, ditutup dulu slide-nya, Basil. Ini Basil apa siapa ini? Oh, Jasmine ya. Ya, jadi bagaimana tentang argumentasi? Jadi kalau Anda nanti punya argumentasi apapun ya, kan dalam kehidupan sehari-hari, kalian suka berpendapat. Nah, intinya argumentasi itu adalah pendapat. Nah, tetapi tidak semua pendapat itu logis. Ya, kemudian tidak selamanya argumentasi itu dapat diterima oleh orang lain gitu ya, ilmiah gitu ya. Logis, ilmiah kan ada beberapa yang biasanya kita kelompokkan gitu ya, bahwa argumen itu ada argumen ilmiah, kemudian argumen yang logis,
baik baik secara induktif maupun deduktif gitu ya. Jadi sebenarnya intinya itu argumen itu ada argumen ilmiah, tetapi ilmiah itu harus mengikuti alur berpikir deduktif atau induktif. Nah, bagaimana argumentasi yang ilmiah, yang logis ya, yang ilmiah itu yang logis. Syaratnya adalah premisnya itu harus diterima dan harus ada referensinya. Atau harus ada pendapat-pendapat dari orang lain yang sama. Jadi gini, ketika Anda menyatakan misalnya nih ya kan, karena sekarang lagi ramai hak angket ya, kita berbicara hak angket. Kalian ikutin nggak sih politik? Nanti saya diskusi politik. Karena kalau diskusi atau argumentasi itu Anda harus masuk ke dalamnya. Anda harus paham ke dalamnya. Kalau tidak paham ke dalamnya, bagaimana Anda bisa argumentasi? Nanti katanya doang. Nah, kalau mahasiswa kan katanya, Bu. Nah, itu kalau katanya argumentasinya bukan nggak ilmiah ya. Jadi argumentasi ilmiah itu yang punya referensi atau yang punya pembanding tadi ya. Nah, misalnya gini, ketika ada hak angket. Nah, ini kan DPR mendorong hak angket. Kemudian kata Undang-Undang Pemilu bahwa tidak usah pakai hak angket karena cukup ke MK. Dalam undang-undang kan seperti itu. Nah, kemudian kita bingung sendiri nih masyarakat. Karena terus terang ya, saya kan juga nggak paham masalah politik. Tetapi semua saya ikutin gitu ya. Apa sih ini yang diributkan? Jadi keingintahuan mahasiswa ketika akan berargumentasi itu harus besar keingintahuannya. Sehingga Anda mencari banyak informasi. Nah, itu informasi itu bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk non tulis ya. Kalau non tulisan itu verbal. Nah, kemudian kamu kumpulkan informasinya. Apa itu hak angket? Apa itu undang-undang pemilu yang tidak ada hak angket di dalam undang-undang pemilu tersebut gitu. Nah, itu dicari tahu tuh. Nah, apa sih supaya kita nggak buta-buta banget ya kalau gaul. Sebenarnya kan saya juga suka ngikutin berita selebritis, mengikuti berita politik, mengikuti isu-isu yang terkini gitu, semata-mata hanya untuk menambah wawasan. Dan kalau ngobrol dengan orang lain itu kita nggak ketinggalan gitu ya, tahu informasi. Nggak buta-buta amat. Nah, itu jadi Anda itu harus sebagai mahasiswa harus punya banyak informasi. Jangan sampai, ayo ikut demo gitu. Kenapa kamu ikut demo? Ya ikut aja Bu, ikut-ikutan, rame, seru. Nah, jangan seperti itu ya. Tetapi kamu harus punya alasan. Kita ngajuin UKT yuk. UKT yang rendah, SPU 0 rupiah. Alasannya apa kamu ngajuin? Biar kasihan adik-adik, biar ngerame-ramein aja, cuman kasihan aja sih kita mah. Nah, jangan yang seperti itu. Jadi semua argumentasi apa yang akan Anda lakukan itu harus punya dasar yang logis gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke contoh undang-undang dan hak angket. Sempat saya juga bingung apa itu undang-undang pemilu dan apa itu hak angket. Nah, ternyata hak angket itu kasarannya itu gini, premisnya ya. Premis dari hak angket adalah untuk membuktikan policy atau kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya itu seperti itu. DPR itu kan pengawasan ya, pengawasan terhadap kerja pemerintah. Nah, DPR ini akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dilakukan hak angket khususnya untuk masalah pemilu, gitu ya. Jadi, nah, ketika mengumpulkan premis-premis dari hak angket itu yang katanya
melakukan pengawasan terhadap policy atau kebijakan, maka kamu cari tuh premis-premis tentang apa namanya kebijakan gitu ya, dan premis-premis tentang pengawasan. Apa yang harus dilakukan DPR untuk apa namanya kan sebagai perwakilan dari rakyat gitu ya. Siapa tahu nih ada mahasiswa di sini yang nanti ke depan calon legislatif ya. Yang saya tahu ada dari mahasiswa Arab alumni Bang Reza ya kalau nggak salah. Itu menjadi calon legislatif di Banten ya dari Partai PKS. Nah, saya turut bangga juga ada mahasiswa yang masuk ke calon legislatif. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena mahasiswa ini dulu kalau argumentasi pasti premis-premisnya tuh bagus gitu ya. Memberikan penjelasan-penjelasan yang benar. Jadi akan terlihat bagaimana mahasiswa yang punya kepemimpinan berargumen itu premis-premisnya bagus ketimbang nanti kamu kalau memilih ketua BEM misalnya ketimbang mahasiswa yang apa namanya mengungkapkan visi misi ya argumen tetapi tidak memiliki premis-premis yang jelas. Nah, itu contohnya ya. Apa namanya dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa argumentasi logis itu perlu gitu. Nah, terus kembali lagi ke apa namanya tadi ya masalah MK dan hak angket. Jadi saya pun baru tahu bahwa fungsi MK, fungsi hak angket itu ya, nah berdasarkan dari premis-premis. Oh, premisnya begini, premisnya begini. Kalau Anda tidak mengetahui, maka Anda bilang iya, ngapain sibuk-sibuk gitu ya. Terus mahasiswa ya udah sih bikin ini aja. Nah, tapi nggak tahu alasannya kenapa kan sering banget ya mahasiswa ikut rame-rame lah sama teman-temannya gitu pendapatnya. Biasanya kan ikut pendapat yang terbanyak ya biasanya mahasiswa. Nah, kemudian melihat lagi saya, MK itu untuk apa? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi untuk pemilu itu undang-undangnya lebih kepada apa namanya memvalidasi temuan-temuan hasil hitung gitu ya. Selama belum terkonfirmasi, belum apa tidak valid informasi apa namanya penghitungan, maka jatuhnya ke MK. Jadi sangat berbeda antara hak angket dan MK. Begitu ya. Jadi itu untuk pembanding. Jadi nanti kalau ada misalnya Anda akan melakukan penelitian tentang kemiskinan gitu ya, karena di tugasnya kan nanti Anda akan harus membuat esai tentang kemiskinan atau membuat esai tentang transgender ya. Nah, ini juga transgender juga apa namanya lagi hangat ya di kalangan anak muda bagaimana apa bargaining atau posisi dari transgender ini bagaimana orang-orangnya apakah menurut hak asasi manusia itu adalah hak asasinya tetapi menurut apa namanya perilaku norma dan seterusnya itu sebenarnya bertentangan dan seterusnya. Nah, kembali lagi misalnya kayak ke kemiskinan, apakah kemiskinan itu dipengaruhi oleh pendidikan? Ya, kemudian apakah kemiskinan itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau sumber daya alam dan seterusnya? Itu adalah premis-premis yang bisa kamu temukan dari referensi-referensi. Jadi ketika apa namanya menyimpulkan suatu argumentasi, maka alasan-alasan itu kamu identifikasi, kumpulkan semua alasan-alasannya. Kayak tadi tuh alasannya slide yang film ya, tentang film. Film itu nggak bagus gitu. Tidak bagus itu kan subjektif ya. Tidak bagus menurut Nora, belum tentu tidak bagus menurut Miftah, belum tentu bagus menurut Dinda. Jadi kan ada yang bilang gini, itu kalau bagus tidak bagus mah subjektif, gimana yang nontonnya kan gitu ya. Apalagi kalau itu sebuah film karya seni. Kalau karya seni itu kan memang tidak bisa diukur apa namanya kata orang ya, tidak bisa diukur secara objektif gitu. Namun kamu bisa menyebarkan angket dalam penelitian misalnya.
menyebar atau mencari informasi berapa bintangnya ya kalau di itu ya kalau di film kan ada bintangnya, kemudian nonton trailernya. Nah itu adalah pendukung-pendukung dari premis. Bagaimana film itu katanya nggak bagus. Oh lihat trailernya, trailernya terus kemudian lihat bintangnya, kemudian berapa yang like-nya, subscribe-nya dari trailer tersebut gitu ya. Nah itu adalah upaya mendukung dari argumentasi logis, apa namanya, menggunakan premis-premis, apa namanya, memvalidasi dari premis-premis ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau sekarang sih banyak ya memvalidasi walaupun agak pusing karena banyak hoaxnya juga ya. Nah, tapi itu dapat membantu gitu, banyak membantu daripada dulu yang informasi itu keep, nggak ada informasi media sosial zaman saya zaman saya kuliah pun tak ada ya. Zaman saya kuliah kan belum ada HP ya. Kemudian informasi ya taunya cuma dari TV, TV pun hanya ada TVRI dan TPI kalau dulu Televisi Pendidikan Indonesia yang sekarang udah tidak ada lagi ya. Hanya dua itu dulu televisi. Oh ada RCTI deh ya. RCTI, TPI, sama TVRI. Dulu hanya tiga itu. Kalau sekarang kan sudah sangat luas sehingga argumentasi atau premis-premis itu bisa divalidasi dari berbagai sumber gitu. Jadi harus dari berbagai sumber. Nah, itulah apa namanya tentang argumentasi. Nah, sekarang kesimpulannya kan ada dua argumentasi ya. Argumentasi induktif dan argumentasi deduktif. Nah, untuk penelitian kualitatif Anda menggunakan argumentasi yang mana? Induktif atau deduktif? Untuk kualitatif. Coba tadi tayangkan lagi yang induktif sama deduktif. Supaya kita bisa menyimpulkan yang mana yang masuk kualitatif, yang mana yang masuk kuantitatif. Yang kualitatif mana, yang kuantitatif mana. Coba yang deduktif sama yang induktif. Nah, ini coba diperbesar. Nah, ini argumentasi induktif. Contohnya, pesawat terbang di atas rumahku pada pukul 2 siang setiap harinya ada di itu gitu ya, apa lewat gitu ya. Kemudian apa namanya, Anda tuh bilang gini, biasanya gini ya kalau orang rumah saya itu tempat lalu lintas pesawat terbang. Kan pesawat terbang itu ada jalannya ya. Nah, ada jalannya, nah rumah saya itu dipakai jalan lalu lintasnya pesawat. Nah, karena jalannya pesawat, maka setiap jam sekian, 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 ya kayak jalan kereta lah ya. Rumah saya dekat jalan kereta. Kalau pesawat tuh, apa namanya, imajinasinya agak susah. Depan rumah saya itu jalan kereta misalnya. Setiap 10 menit kereta api lewat. Gitu ya. Tapi kemudian, ini induktifnya. Terus kamu perhatikan. Oh iya, setiap ini lewat gitu ya, kamu catat. Setiap ini lewat. Lewatnya yang dari yang mana? Dari yang arah kanan atau yang dari arah kiri? Kamu catat. Karena ini ceritanya kamu lagi melakukan penelitian masalah transportasi ya. Bagaimana, apa itu namanya? Tiang, apa namanya? Tiang, bukan. Tiang apa? Kereta api yang lalu lintas. Bagaimana berapa lama harus ditutup ya? Berapa lama harus dibuka? Apakah tiang sih bukan tiang namanya apa sih namanya itu? Ya palang. Apakah palang kereta itu harus dibuat atau tidak gitu ya? Karena kan banyak tuh palang kereta yang belum dibikin ya, belum ada. Itu yang di yang di mau ke arah Perumnas 3 sampai sekarang heran ya itu kan ramai banget ya. Nah, itu sampai sekarang juga belum ada palang kereta padahal kan itu penting banget. Nah,
Anda nih ceritanya mau melakukan penelitian. Kemudian palang kereta itu Anda tuh melakukan penelitian, misalnya Anda sebagai mahasiswa transportasi yang ingin menyimpulkan seberapa penting palang kereta itu difungsikan atau dibuat gitu ya. Terus kamu nongkrong aja di pinggir jalan kereta, terus lihat persekian menit berapa yang lewat kanan, lewat kiri gitu ya, terus berapa kendaraan yang lalu lalang dan seterusnya. Nah, ini adalah pemikiran induktif. Jadi mengumpulkan informasi dari melihat observasi, kemudian kamu bertanya sama masyarakat setempat. Pernah kejadian nggak ini kecelakaan? Kok aneh ya nggak ada palang pintu keretanya? Terus siapa yang jaga? Terus kalau malam siapa? Dan seterusnya kamu tanya gitu ya ke masyarakat sekitar. Ini untuk mendapatkan premis, untuk mendapatkan alasan mengapa pintu kereta api di arah Perumnas 3 itu nggak pernah dibikin dari dulu, nggak pernah ada sampai sekarang. Siapa yang rumahnya di Perumnas 3 tuh lewatin Bekasi ke sana? Saya heran ya. Nah, tidak pernah ada. Kemudian kamu observasi, kamu tanya sama wawancara, kemudian survei dengan melihat sendiri ke lapangan. Nah, itu dilakukan secara induktif untuk mencari kebenaran. Nah, jika kegiatan yang seperti itu yang saya ceritakan tadi kamu lakukan, maka itu masuk ke penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Prof. Kualitatif, betul, pintar. Berarti ketika kamu ke lapangan mencari tahu, karena lihat dari mengobservasi ya, mengumpulkan data dari di lapangan. Terus apa bedanya sekarang yang deduktif? Jadi yang induktif itu untuk ke kualitatif. Ya, premis-premisnya harus dari pengumpulan data, ya kebenarannya. Sekarang coba lihat yang deduktif. Nah, ini yang deduktif. Kalau deduktif, itu kesimpulannya premis-premisnya benar. Kenapa? Karena berbasis pada teori. Semua kucing adalah mamalia. Iyalah ya, itu kan teorinya juga mamalia. Kemudian ditanya sama anak kecil, yang membedakan mamalia itu dan bukan mamalia apa? Terus saya dulu kalau mengajarkan anak, yang ada kupingnya katanya. Saya, kalau ada kupingnya, dia menyusui, saya bilang gitu. Nah, karena apa? Karena kita melihat satu teoritis. Teorinya bahwa makhluk hidup jika dia punya berkembang biaknya itu membedakan gini. Kalau anak kecil ya, membedakan yang mana yang bertelur dan mana yang beranak gitu ya. Nah, ini soal IPA kan, biasanya di IPA kan begitu. Mana yang bertelur dan mana yang beranak. Terus anak-anak kan suka tanya, mana yang bertelur, mana yang beranak, di mana dilihat perbedaannya. Nah, kalau yang bertelur itu biasanya ternak dan tidak mempunyai kuping. Coba perhatikan, kumpulkan jenis-jenisnya gitu. Karena itu awalnya dari teori dulu, baru dikumpulkan bukti-buktinya. Kemudian yang beranak yang punya kuping, yang punya yang beranak yang punya kuping. Kumpulkan hewan-hewan yang punya kuping gitu kalau dia anak SD ya. Terus dia kumpulin kambing, anjing dan seterusnya. Nah, terus anak-anak itu menyimpulkan sendiri. Jadi, mana kelompok mamalia, mana kelompok ternak gitu ya. Kemudian disimpulkan oleh oleh siswa-siswa. Nah, biasanya kalau deduktif larinya ke penelitian kuantitatif. Karena diawali dengan diawali dengan teori dulu ya. Iya. Iya, diawali dengan teori dulu,
argumennya itu logis gitu ya, dan pasti premisnya juga logis, benar gitu. Jadi apa ya, kalau di kuantitatif itu menguji kebenaran lah gitu intinya. Jadi kalau argumen deduktif itu menguji pada kebenaran. Ya, kalau induktif belum tentu kebenarannya. Ketika kamu kan logikanya gini, kalau ada jalan kereta harusnya ada palang pintu kereta gitu ya. Mengapa? Agar tidak terjadi kecelakaan, kan premisnya gitu. Tetapi induktif itu belum tentu kesimpulannya bahwa semua jalan kereta itu ada palang pintu kereta. Itu apa namanya kesimpulannya. Kalau induktif seperti itu. Jadi belum tentu yang kita pikirkan premisnya itu benar. Tetapi kalau deduktif, karena dia argumentasi logis, ilmiah, maka kesimpulannya itu pasti benar. Jadi menguji pada kesimpulan yang benar. Begitu kira-kira ya. Jadi diingat, argumentasi induktif itu masuk pada untuk apa namanya memecahkan masalah secara kualitatif. Nah, minggu depan kan pemecahan masalah dalam penelitian ya. Kemudian yang induktif adalah yang deduktif adalah pemecahan masalah pada kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya menguji pada teori-teori atau menguji pada premis-premis yang sudah benar. Gitu kesimpulan dari apa namanya pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak? Ada kebingungan nggak? Udah paham ya? Paham belum? Nah, sekarang coba tolong ke slide 11. Nah, bagaimana menyusun argumen sekarang? Tadi kan udah ya, oh argumen yang deduktif itu begini, yang untuk kuantitatif, yang induktif itu yang kualitatif, yang deduktif kuantitatif. Nah, kemudian bagaimana cara penyusunan argumennya? Karena pada kedua jenis argumen itu cara penyusunannya berbeda. Yang penting namun pada apa namanya penyusunan argumen itu syaratnya adalah konsisten. Kalau kita sedang melihat tadi tentang misalnya kereta api, maka yang kita lihat adalah wawancara yang diwawancara itu tentang kereta api. Karena gini, kalau kualitatif itu seringkali ketika kita wawancara induktif gitu ya, kemana-mana gitu. Saya mau cerita kita mau bertanya tentang pentingnya palang pintu kereta api, nanti yang keluar dari masyarakat itu misalnya yang menjaga palangnya, karena yang menjaga palang itu sebenarnya piket gitu ya, ada piketnya. Jadi nggak perlu, karena nanti kalau ada palang pintu itu nggak punya penghasilan yang apa namanya remannya ya, yang jaganya itu, yang sip-sipannya itu nggak punya penghasilan, Bu. Jadi nggak usah perlu dipakai palang pintu gitu. Cukup oleh SDM aja supaya ada pekerjaan, dia itu ada sip-sipan, semua orang yang ngasih uang itu dikumpulkan dan dijadikan satu, kemudian itu nanti dibagi sesuai jam kerja begitu ya. Nah, nanyanya sampai ke sana. Padahal kita nggak nanya tentang pekerjaan atau apa ya pemanfaatan dari orang-orang yang jaga palang pintu ya. Kalau kita kan sebenarnya mau wawancara apakah penting palang pintu kereta api gitu. Tapi karena kita nanyanya kemana-mana tidak konsisten dan tidak relevan biasanya ya, maka penelitian kualitatif itu sering sekali, kan kalau penelitian kualitatif itu seperti bola salju ya, bertanya menjadi besar, bertanya lagi menjadi besar, saking besar-besarnya si peneliti bingung, jadi kesimpulannya gimana ya? Nah, kadang begitu kalau di kualitatif. Ya, jadi dijaga konsistensinya ketika mau bertanya itu wawancara, makanya ada panduan wawancara atau panduan pengamatan atau panduan lapangan ya, survei dan seterusnya. Kemudian harus relevan instrumen-instrumen itu, pertanyaan-pertanyaan itu, dan harus jelas.
ini mbaknya mau nanya ke pekerjaan si preman itu atau mau tanya tentang palang pintu, nanti orang bingung. Ya, ketika sidang nanti bingung. Nah, kemudian rasionalnya mana sih sebenarnya yang mau Anda tanyakan, yang mana gitu. Karena kalau misalnya menanyakan lagi, ada lagi yang nanya, nanti ujung-ujungnya kan kamu tuh kalau biasanya kalau kualitatif mahasiswa itu kalau udah ke lapangan, pertanyaan itu menjadi seru kalau ada sesuatu yang berbau mistik gitu ya, seru tuh. Biasanya mahasiswa jadi apa ya, terbawa dengan pertanyaan peneliti yang tidak penting gitu misalnya. Nah, hal-hal yang tidak rasional kamu tanyakan. Misalnya kecelakaannya sering terjadi nggak Pak kecelakaan di sini? Ya adalah beberapa kali. Itu kenapa ya kecelakaannya? Oh, seperti semalam anak saya bilang, temannya kecelakaan di Cipali, tapi tidak ada orangnya. Cuman dia menabrak kencang sekali katanya ya, nabrak kencang terus meninggal, tapi di belakang itu sekeliling nggak ada siapa-siapa. Jadi seolah-olah dia menabrak makhluk gitu ya. Dan seterusnya kan itu menarik ya kalau apa namanya, tapi kan tidak logis untuk diteliti gitu, tidak rasional untuk diteliti, tapi itu kejadian. Nah, itu biasanya mahasiswa menarik yang kayak begitu, menarik sehingga itu yang didalami, itu yang ditanyakan, padahal itu nggak penting gitu. Kemudian akurasinya itu Anda harus menanyakan pada orang-orang yang kunci ya, narasumber kunci. Jadi tidak yang asal lewat kamu tanyain, yang nggak paham kamu tanyain, kan nggak seperti itu. Jadi di list dulu siapa yang dianggap tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang paling tahu. Nah, itulah yang Anda tanya, karena itu membutuhkan akurasi. Atau mana surat kabar yang bisa dipercaya, misalnya Tempo, kemudian Oke John, dipercaya nggak sih? Terus detik.com dan seterusnya, itu keakurasian. Keakurasian biasanya hampir sama dengan valid ya. Kalau sudah akurat, biasanya informasinya itu valid. Gitu. Kalau informasinya tidak akurat, ya berarti kurang valid informasinya ya. Kamu banyak banyak informasi dari TikTok yang hoax misalnya, itu valid atau enggak kan belum tahu ya, keakuratannya atau validitasnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika Anda menyusun argumen logis, itu harus punya 6 elemen ini. 6 elemen ini. Jadi ketika menyimpulkan, jika itu induktif, maka dia argumen logisnya tidak akan lari kemana-mana. Tetapi kalau di deduktif itu mah lebih gampang kalau di deduktif, karena memang kita menguji premis yang benar. Jadi sudah pasti kesimpulannya benar gitu ya kalau di deduktif. Nah, sampai situ kesimpulannya penguatan dari saya. Mudah-mudahan Anda paham ya. Tapi silakan jika ada pertanyaan, silakan ditutup ini slide-nya. Salam dia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan sekarang, sebentar. Ini pertemuan ke-6 ya. Nah, mahasiswa, saya tampilkan dulu sebentar. Menurut apa ini? LMS, di sini ada penugasan yaitu tugas mandiri. Ya, sudah bisa dilihat ya. Nah, pilihlah salah satu tema antara tema A dan tema B. Tema A itu ketimpangan pendapatan dan konsumsi. 1, jumlah penduduk kaya dan miskin.
Nah, sekarang ini ya, menggunakan presentasi, kemudian menggunakan data, ya biasanya ini kalau jumlah penduduk kaya dan miskin, kalau menggunakan data kuantitatif, maka menguji kebenaran. Kalau menguji kebenaran, maka premis-premis itu premis-premis benar yang ditanyakan. Kemudian penghasilan dan gaya hidup. Nah, ini biasanya apa namanya nomor 2 ini disenangin sama mahasiswa biasanya kalau membuat essay ya. Kemudian ketimpangan gender. Ada tentang pendidikan perempuan. Nah, pendidikan perempuan itu penting atau tidak? Gitu ya. Alasan-alasannya biasanya pendidikan perempuan ini dibahas dengan menggunakan argumentasi induktif ya, partisipasi dalam lapangan pekerjaan juga biasanya induktif. Jadi ya silakan aja. Ini mana nanti yang menggunakan deduktif induktif. Di sini setiap mahasiswa membuat esai minimal 450 kata terkait dengan membangun argumen. Pada bagian esai silakan disimpulkan menggunakan induktif atau deduktif. Tuliskan sumber yang digunakan dalam bentuk daftar pustaka. Nah, tugasnya adalah ini, silakan dipilih temanya. Nah, kemudian teman-teman, saya tidak menuntut esai ini selesai minggu depan, karena minggu depan masih ada materi yang bisa mendukung pada penulisan esai ya. Misalnya pengevaluasian asumsi suatu argumen dan sumber bukti, kemudian udah ya, masalahnya nanti. Nah, setelah pertemuan ke-6, pengevaluasian asumsi suatu argumen dan sumber bukti, maka penugasan esai dikumpulkan. Nah, sekarang kalian harus mencari ini aja, premis-premis ya, alasan-alasan dari tema A dan tema B. Itu saja ya tugasnya. Silakan dikumpulkan nanti setelah pertemuan besok. Nah, tetapi sekarang boleh Anda mencari tahu dulu, karena mencari tahu itu membutuhkan waktu yang cukup gitu ya. Jadi silakan mencari tahu tentang tema yang akan mau dipilih. Begitu, ada pertanyaan? Saya Prof, izin bertanya Prof. Ya. Ini menyinggung pertemuan terakhir kemarin Prof. Ya, belum. Itu kan kemarin kita kan ini ya kayak mencari artikel terus dipaparin itu tugasnya itu dikumpulin di drive kah Prof? Kan kemarin sudah dikumpulkan ya, pertemuan kemarin yang berupa kelompok ya. Saya lihat udah 5 kelompok dikumpulkan. Oh, sudah ya. Udah ada 5 kelompok ini. Saya cek yang kemarin yang masuk. Karena kemarin kan kelompok ya tugasnya. Jadi kan saya bilang yang mengumpulkan per kelompok aja, nggak usah semuanya. Kalau saya lihat sih di sini, tadi saya sudah download ya. Kalau saya lihat memang satu kelompok ini banyakan banget ya. Ini kelompoknya Delia, Adinda, Ibnu, Naura, Yohan. Nah, tugas kelompok ini. Udah dikumpulkan sih. Satu kelompoknya banyak banget ya. Ya nggak apa-apa untuk latihan. Itu aja. Ya, Basir, ada lagi? Iya, baik Prof. Nah, kalau yang ini masing-masing ya esai. Saya mau lihat tulisannya yang bagus, bikin kalimatnya yang bagus. Boleh sekarang bikin draftnya dulu. Anda mau menentukan yang mana temanya, kemudian deduktif atau induktif, silakan dibuat draftnya dulu. Nah, setelah itu kita ikutin dulu pertemuan minggu depan. Baru kita merapikan tulisannya supaya tugasnya nggak numpuk ya, kan 450 kata lumayan ya. Itu teman-teman sebenarnya 450 kata tuh nggak banyak ya kalau bikin latar belakang pendahuluan itu biasanya 450 kata. Nah, gitu ya. Nanti besok kita diskusikan lagi.
Ini mohon maaf karena saya jam 9 ada rapat. Sering banget ya hari Senin kita terganggu. Saya ada rapat, maka pertemuan kali ini ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Dari saya cukup, Prof. Ya, yang lain? Kalau tidak ada, silakan Anda cari dulu referensi-referensi yang mendukung terhadap tema tadi yang dipilih supaya nggak mepet ya mengerjakan tugasnya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf saya tinggal ya. Anda silakan cari referensi. Sampai ketemu minggu depan dengan nomor 7 ya, pertemuan ke-7 ya. Silakan disiapkan PPT-nya. Jangan lupa PPT yang sudah ada dimasukkan dalam satu G Drive ya, Basil ya. Tolong ya. Baik, Prof. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya.